KPU Jakarta resmi tetapkan Pramono Rano menang 1 putaran. Gokil. Ternak Mulyono ataupun tim Rakus, silakan. Kalau mau nangis, nangis aja, nggak usah malu-malu. Kalau mau nangis, nangis aja. Yang paling lucu datang dari Partai Ayam Sayur, siap gugat hasil Pilkada Jakarta ke MK. Kacau. Aneh kan? Padahal si Ridho didukung presiden, wakil presiden, mantan presiden, menteri-menteri, komisaris, dan 12 partai. Gimana ceritanya? Mereka yang curang kok nuduh orang ya? Lucu. Calon yang cuma didukung satu partai, emang bisa curang? Gimana ceritanya? Gak masuk akal, kawan. Buat Pak Presiden nih, buat Pak Presiden, tolonglah, tolong angkat Ridwan itu jadi menterimu, biar nggak berisik. Serius dah, angkat dia jadi menterimu, biar nggak berisik. Yap guys, akhirnya sudah resmi ditetapkan oleh KPU. Pak Pram dan juga Bang Dul, pemenang Pilkada DKI. 1 putaran guys. Nah, gimana nih kabarnya Bang Ara? Kemarin begitu songong berkuar-kuar di hadapan warga, seolah menganggap enteng Pak Anies dan mengatakan Pak Anies sudah membangunkan macan Asia. Akhirnya terbukti sekarang. Macan Asia tertidur pulas, nyalinya ciut di hadapan anak Abah dan juga Ahoker. Nah sahabat-sahabat, langsung saja kita lanjut ke videonya mengenai komentar-komentar persoalan kekalahan Ridwan Kamil di DKI. Sudah nyebar sembako, serangan fajar, didukung presiden, mantan presiden, didukung anak presiden, anak-anak presiden, mantu presiden, tetap kalah. Gila. Akhirnya KPU secara resmi menetapkan pasangan Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub DKI Jakarta 1 putaran dengan kemenangan 50,07%. Artinya Marwarar kalah gitu. Padahal dia sudah berusaha maksimal nih. Pertama dengan bilang bahwa pendukung Pram itu kabur karena Anies dukung Pram, kan gitu ya. Satu. Yang kedua, dia bikin sayembara Harun Masiku 8 miliar. Yang ketiga, dia bilang mana lebih kuat, Prabowo, Jokowi atau Pram dan PD Perjuangan gitu. Sekarang terbukti, ya kan? Pertama, tidak ada tuh kabur pendukung Pramono gara-gara Anies, terbukti tetap menang. Lalu yang kedua, dibuktikan PDI Perjuangan dengan Mas Pram Rano menang 1 putaran gitu kan. Yang ketiga, saya belum mendengar Marwar Sirait menyerahkan uang 8 miliar ke KPK untuk nangkap Harun Masiku. Lah lu, berarti omen dong Marwarar. Iya, percuma. Omen dong. Badan aja yang gede. Sama dengan omongannya. Omong gede loh. Gua tunggu 8 miliar lu serahkan KPK, oke? Kalau nggak usah bergaya, kalah gitu, oke? Kalah menjelaskan kata lu. Emang susah kalau kalah. Muka lu kagak pernah kelihatan di TV lagi. Kasihan deh lu. Sampai jumpa, merdeka. Yang memang sudah digariskan oleh aturan bahwa tim Ridho melaporkan KPU. Mau melaporkan Pram dan Dul curang susah karena Pram dan Dul tidak didukung oleh kekuasaan, tidak didukung oleh pemerintahan, tidak didukung oleh 2 mantan presiden, tidak didukung oleh presiden, tidak didukung oleh wakil presiden, tidak didukung oleh para aktor terkenal, para artis terkenal, para naga. Jadi susah untuk melakukan kecurangan. Karena tidak ada celah untuk menuduh mereka melakukan kecurangan dan bukti untuk melakukan kecurangan, kini KPU-nya yang dilaporkan. Katanya tidak profesional menjalankan tugasnya. Kalah ya kalah. Kemenangan Pram, kemenangan Dul adalah kemenangan masyarakat Jakarta. Itu adalah bukti bahwa masyarakat Jakarta adalah pemilih rasional. Ambil bansosnya, pilih calon pemimpin sesuai dengan pilihan hati naluri mereka.
Kalaulah yang menang tim kalian, wajar karena kekuatannya besar. Segala kekuatannya di situ ada. Tapi kalau yang menang Pram ini betul-betul kemenangan masyarakat Jakarta, pilihan masyarakat Jakarta. Karena Pram dan Dul adalah calon yang diusung oleh satu partai saja. Dua partai pun partai yang tidak terkenal, tidak punya kekuatan. Jadi partai satu yang mendukung Pram dan Dul. Kok bisa menang melawan calon yang didukung oleh puluhan atau belasan partai, didukung oleh mantan presiden, didukung oleh presiden, didukung oleh naga, didukung oleh artis, dan didukung oleh aktor-aktor kondang. Ini adalah kekuatan suara rakyat Jakarta. Kekuatan yang bersatu memilih pemimpin yang dianggap oleh mereka pemimpin masa depan yang lebih baik untuk mereka. Terimalah kekalahan. Ini bukan dengan kecurangan, mutlak pilihan rakyat, mutlak kemenangan rakyat Jakarta. Karena tim Pram dan Rano tidak melakukan kecurangan pembagian sesuatu untuk membeli suara rakyat. Mereka tidak punya kekuatan itu. Jadi kemenangan Pram dan Dul adalah kemenangan masyarakat Jakarta, pilihan masyarakat Jakarta. Jangan kau lawan kehendak rakyat, pilihan rakyat. Biarkan masyarakat Jakarta memilih pemimpinnya yang hari ini dimenangkan agar mereka menjalankan tugasnya sesuai kehendak masyarakat Jakarta. Sesuai misi dan visi yang dipilih oleh masyarakat Jakarta. Terima, nggak usah bikin kegaduhan. Gitu ya, salam akal sehat. Memang kalau pemilu tanpa protes, tanpa menggugat, itu bukan pemilu di Indonesia. Jadi setelah pengumuman KPU memenangkan Pram dan Rano Karno, tim Ridho ini protes ya, walk out dari ruangan KPU. Ya memang kedewasaan dalam berpolitik itu memang hanya terjadi ketika politisi tersebut menang. Ketika kalah itu pasti auto protes gitu, auto menggugat. Ya seperti itulah. Sebenarnya sih disayangkan banget ya. Kita kan berharap ada kedewasaan politik ya. Di sini kan KPU itu sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pada saat itu pun memenangkan Prabowo dan Gibran. Jadi sepertinya sama seperti mereka menerima kemenangan tersebut, mereka juga haruslah menerima kekalahan dari keputusan dari lembaga yang sama. Walaupun kita paham sih ini kemenangannya kan sangat tipis ya, 50,07%. Jadi satu putaran hanya dengan selisih 0,07%. Dan di sini sebagai kompetitor gitu ya, orang yang berkompetisi, saya sih cukup paham dengan gugatan yang akan dilakukan karena mungkin 0,7% ini kan bukan suara yang terlalu banyak ya. Jadi ketika dilakukan gugatan ke MK dan ditemukan kecurangan-kecurangan, mungkin ada nih suara-suara yang tidak sah. Hal ini sedikit berbeda ketika Prabowo Gibran menang pada saat Pilpres kemarin karena menangnya selisihnya jauh banget, telak gitu ya, satu putaran, dan itu kan satu Indonesia, jadi kecurangan-kecurangan yang harus dicari itu berapa juta kecurangan, sedangkan ini skopnya adalah Jakarta dan hanya 0,07%. Jadi walaupun Pram dan Rano Karno sekarang selebrasi dan saya bangga banget, tapi kayaknya masih bisa perlu deg-degan dikit deh, karena 0,07% loh yang akan dicari-cari sama tim Kim Plus. Jadi kita masih akan menyaksikan drama-drama, akan ke MK, akan mencari-cari kecurangan dan sebagainya. Jadi ini belum selesai, tapi most likely sih satu putaran lah ya, udah resmi kok. Jadi ya I wish keputusannya sudah final. So, are you happy like me? Pramono dan Rano Karno menang, atau mungkin tim yang agak kecewa nih dengan keputusan yang sudah dikeluarkan? Share your opinion. Last but not least, congratulations to Pak Pramono and Pak Rano Karno. I'm so happy that you won. Your program was so convincing, and I think you deserve to win. Yap, itulah berbagai komentar terkait dengan apa yang menjadi kekalahan Pak Ridwan Kamil. Dan lagi-lagi timnya Pak Ridwan Kamil keberatan dengan apa yang menjadi keputusan KPU. Aduh, pasti panjang lagi nih prosesnya. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya sajikan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.